Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita dasar-dasar matematika 1. Pokok bahasannya adalah logika ya. Kita masuk ke pokok pembahasan yang baru, yaitu logika. Oke. Logika ada subcapai pembelajaran mata kuliah, ada pokok bahasan pernyataan dan atau bukan, pernyataan bersyarat, pernyataan dua syarat, tabel kebenaran, ekuivalen logis, kuantor, dan pernyataan lebih dari dua syarat. Ya, mungkin nanti ini nggak diberikan ya, yang pernyataan lebih dari dua syarat ini diberikan pada saat metode pembuktian ya. Oke. Subcapaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa dapat memverifikasi kebenaran suatu pernyataan matematika. Pernyataan, perhatikan kalimat di bawah ini. Kemudian tentukan nilai kebenarannya jika ada. Yang pertama, ada bilangan prima genap. Kalimat ini mengandung kebenaran. Nilai kebenarannya apa? Yaitu benar. Karena memang ada bilangan prima genap, yaitu 2. Yang kedua, untuk setiap bilangan real X kuadrat bilangan positif. Ini merupakan kalimat yang punya nilai kebenaran yang salah. Kenapa? Sebab ada bilangan real X yang kuadratnya bukan positif. Siapa? 0. 0 kuadrat bukan bilangan positif. Sehingga ini bernilai salah. Yang ketiga, untuk setiap bilangan real X, log X kuadrat sama dengan 2 log X. Ini pun merupakan kalimat yang bernilai salah. Karena log X kuadrat ini berlaku tidak untuk sama dengan 2 log X, tidak berlaku untuk sebuah bilangan real X. Kalau X-nya sampai 0, maka log 0 tidak terdefinisi ya. Log 0 juga tidak terdefinisi ya. Yang keempat, jika X dan Y bilangan irasional, maka X plus Y bilangan irasional. Ini juga merupakan pernyataan, bakal merupakan kalimat ya. Kalimat yang bernilai salah. Kenapa? Kalau X-nya saya ambil negatif akar 2, Y-nya diambil akar 2, maka negatif akar 2 dan akar 2 itu bilangan irasional. Tetapi kalau dijumlahkan sampai dengan 0, dia bukan bilangan irasional. Yang kelima, jika X bilangan kelipatan 4, maka X bilangan genap. Ini juga merupakan kalimat yang bernilai benar. Karena kalau X-nya bilangan genap kelipatan 4, maka X-nya pasti bilang genap. Yang keenam, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Ini tidak dapat dinilai ya, kebenaran tidak punya nilai kebenaran. Apakah Jokowi Presiden Indonesia? Juga dia tidak punya nilai kebenaran ya. Jagalah kesehatanmu dengan cuci tangan dan menggunakan masker. Ini pun juga tidak bisa dinilai kebenarannya. Oke, kalimat yang punya nilai kebenaran, baik itu nilai salah maupun benar, disebut pernyataan. Kalimat yang membuat variabel dan punya nilai kebenaran jika variabelnya diganti konstanta, disebut kalimat terbuka. Ya, ini kalimat terbuka. Contohnya apa? Misalkan X tambah Y sama dengan 4. Itu kalimat terbuka. Sebab kalau X-nya saya ganti 2, Y-nya diganti 2, maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Dia menjadi kalimat yang menjadi sebuah pernyataan. Kalau X-nya diganti 2, Y-nya diganti 3, maka X plus Y sama dengan 5. Maka X plus Y sama dengan 4 itu merupakan pernyataan yang salah. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Latihan 1, buatlah 5 kalimat yang merupakan pernyataan. Yang ada juga 5 kalimat yang bukan pernyataan. Dan 5 kalimat yang merupakan kalimat terbuka. Kemudian kerjakan soal latihan 21 pada buku Hamad tahun 2013 halaman 47 ya. Nah. Oke, kita teruskan sekarang. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang memuat lebih dari satu pernyataan. Jadi pernyataan majemuk adalah pernyataan yang memuat lebih dari satu pernyataan. Berarti
ada pernyataan yang memuat beberapa pernyataan. Maka di antara pernyataan itu pasti ada kata hubungnya. Kata hubung pada pernyataan majmu adalah konjungsi, yaitu dan, notasinya ini, disjungsi atau notasinya ini, implikasi, notasinya panas kanan ini, dan diimplikasi notasinya ke kiri panas kiri kanan ya. Kita mulai dari konjungsi. Perhatikan 4 pernyataan berikut ya. Saya punya pernyataan 2 bilangan genap, pernyataan O, pernyataan P 3 bilangan gasal, pernyataan Q 0 bilangan irasional, dan R adalah akar 4 bilangan irasional. Oke. Kita coba cari kebenarannya O dan P. 2 bilangan genap, benar ya. 3 bilangan gasal, benar. Jadi 2 bilangan genap dan 3 bilangan gasal merupakan suatu pernyataan yang benar. Kalau O dan Q, 2 bilangan genap, 0 bilangan irasional. Ini pernyataan salah. Kenapa? Sebab 0 bukan bilangan irasional. Saya bilangan rasional. Akibatnya bahwa O dan Q ini bernilai salah. Kemudian ada Q dan R. Q dan R. Q-nya itu 0 bilangan irasional salah. Akar 4 bilangan irasional juga salah. Karena akar 4 itu 2 itu bilangan bukan bilangan irasional. Akibatnya bahwa Q salah, 0 bilangan irasional salah, dan akar 4 bilangan irasional juga salah. Dan pernyataan 0 bilangan irasional dan akar 4 bilangan irasional juga bernilai salah. Kalau kita nyatakan dalam bentuk tabel kebenaran seperti ini, P, Q, P, dan Q ya ini ya. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, dia benar. P-nya benar, Q-nya salah, dia salah. P-nya salah, Q-nya benar, dia salah. P salah, Q salah, dia salah. Jadi P dan Q itu harusnya bernilai benar pada saat P dan Q-nya benar ya. Nah, yang kedua adalah disjungsi. Perhatikan 4 pernyataan berikut juga lagi ya. Disjungsi. Kalau kita pernyataan PQ, P dan Q ya, P dan Q. 3 bilangan gasal, 0 bilangan irasional. 3 bilangan gasal itu benar, 0 bilangan irasional itu salah. Berarti dia benar atau salah. 3 bilangan irasional gasal, bilangan irasional benar, salah, dia jadi benar ya. Jadi dengan cara yang sama kita dapatkan kebenaran P atau R, S dan Q, dan R dan S ya. Nah, ini ada yang salah ya. Ini mestinya P, Q, P, R, S, ini nggak ada S-nya ya. Di sini O, P, Q, R, nggak ada S-nya ya. Jadi S-nya itu Anda ganti dengan R ya. Oke, berarti P, Q, P atau Q. Kalau P benar, Q benar, P atau Q benar. P benar, Q salah, P atau Q benar. P salah, Q benar, P atau Q benar. P salah, Q salah, P atau Q salah. Jadi pernyataan disjungsi itu baru bernilai salah jika pernyataan P dan Q-nya salah ya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Akar 9 bilangan irasional. Pernyataan P bernilai salah. Kenapa? Karena akar 9 kan sama dengan 3. 3 itu bilangan rasional sebab dapat dinyatakan sebagai 6 dibagi 2 ya. Sehingga yang benar adalah tidak, yang sebenarnya yang benar siapa? Yang benar adalah tidak benar bahwa akar 9 bilangan irasional atau akar 9 bilangan rasional. Pernyataan tidak benar bahwa akar 9 bilangan irasional atau akar 9 bilangan rasional disebut ingkaran atau negasi dari pernyataan P dan dinotasikan dengan negasi P. Ingat ini ya, ini ke atas dulu baru ke bawah ya. Jangan kualik, kalau kualik jangan salah ya. Ingat ada notasi yang ke bawah dulu baru ke atas. Yang ini adalah ke atas dulu baru ke bawah. Ini notasinya ya. Jadi kalau P-nya benar, bukan P-nya, negasi P-nya salah. Jika P-nya salah, ingkaran P-nya jadi benar ya. Nah, latihan 2. Buatlah di pernyataan dengan tanda kurung, buatlah di pertanyaan dengan tanda hubung 1 dan yang kedua atau. Kemudian tentukan nilai kebenarannya. Yang kedua, buatlah 5 pernyataan dan tentukan ingkarannya. Selanjutnya tentukan nilai kebenarannya. Yang ketiga, kerjakan soal latihan 2.2 halaman 51 di buku Hamak tahun 2013 ya.
Kita teruskan sekarang ke implikasi. Perhatikan pernyataan ini ya. Misalkan P itu pernyataan Putri lulus ujian. Q, Putri berpuasa 3 hari. P, implikasi P dan Q ini, P maka Q ini adalah dibacanya jika Putri lulus ujian, maka Putri berpuasa 3 hari. Nah, bagaimana nilai kebenaran dari P maka Q ini, jika P maka Q ini? Kita lihat sekarang ya. Kalau Putri lulus ujian, kemudian Putri berpuasa 3 hari, artinya ini benar, ya sudah pasti benar kan implikasinya. Tetapi kalau Putri lulus ujian, dan kemudian Putri tidak berpuasa 3 hari, jadi salah. Karena Putri tadi kan janji, jika Putri lulus ujian, maka Putri berpuasa 3 hari. Nah, putrinya lulus ujian, tapi putrinya tidak berpuasa 3 hari, maka dia pernyataannya jadi salah. Tetapi apa yang terjadi kalau P-nya salah? Jadi ternyata Putri tidak lulus ujian. Apa akibatnya? Putri mau berpuasa 3 hari maupun tidak berpuasa 3 hari, dia tidak salah. Sehingga kalau P-nya salah, Q-nya benar, dia jadi benar. P-nya salah, Q-nya salah, dia jadi benar. Jadi implikasi itu baru bernilai salah kalau P-nya benar, Q-nya salah ya. Nah, P disebut syarat cukup untuk Q. Jadi P ini disebut syarat cukup untuk Q. Q-nya disebut syarat perlu untuk P. Contoh, tentukan nilai pernyataan jika X kuadrat lebih besar dari 4, maka X lebih besar dari 2. Pernyataan ini bernilai salah. Kenapa? Sebab negatif 3 itu kuadratnya 9. Negatif 3 dikuadratkan 9 lebih besar dari 4, tetapi negatif 3 tidak lebih dari 2. Jadi ini benar, tetapi ininya salah. Ya, ininya benar, tetapi ini salah, makanya jadi salah ya. Min 3 kuadrat 9, lebih dari 4 benar, benar, tapi negatif 3 tidak bisa dari 2, berarti dia salah ya. Nah, kemudian latihan yang ketiga, tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut ya. Jika P di ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini ya. Coba Anda kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah, di bagian pertama ini adalah diimplikasi. Perhatikan pernyataan ini ya. P bilangan genap. Q, X habis dibagi 2. Tentukan nilai penggunaan P maka Q dan Q maka P. Kalau P maka Q dan Q maka P ini, dia kita sebut sebagai P jika dan hanya jika Q, jadi implikasi ya. Kita cek sekarang. P, Q, ini benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Ingat, P maka Q baru bernilai salah kalau benar-salah. Jadi ini benar, salah, benar, benar. Lalu Q maka P, kebaliknya. Dia bernilai salah kalau P, Q-nya benar, P-nya salah. Jadi benar-benar, salah, benar. Nah, ini dan ini. Berarti apa? Dia hanya benar kalau sama-sama benar. Berarti ini benar, ini kebenar, yang ini salah, ini salah. Ya. Jadi di implikasi ini kita lihat bahwa ternyata kalau P dan Q-nya bernilai sama, benar-benar atau salah-salah, maka diimplikasinya itu bernilai benar. Tapi kalau P dan Q nilainya berbeda, maka diimplikasinya bernilai salah ya. Nah, P ini panah 2 ini dibaca P jika hanya Q, atau P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q ya. Contohnya, tentukan nilai kebenaran X kuadrat lebih besar dengan 4 jika dan jika X kurang atau sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Kita lihat sekarang. Pernyataan ini benar. Sebab apa? Kita cek ke kanannya benar, ke kirinya benar kan. X kuadrat jika X besar dengan 4, maka X kuadrat min 4 besar dengan 0. Sehingga akibatnya X min 2 kali X plus 2 besar dengan 0. Oleh karena itu, kalau X min 2-nya kurang atau sama dengan 0, X plus 2-nya pasti kurang atau sama dengan 0. Atau kalau X min 2-nya sama dengan 0, maka X plus 2-nya sama dengan 0. Akibatnya, jika X-nya kurang atau sama dengan negatif 2, akibatnya apa? Ini ya, X dikurangi 2 atau sama dengan 0, X plus 2 kurang atau sama dengan 0. Akibatnya apa ini? Yang ini X kurang atau sama dengan 2, ini X kurang sama dengan negatif 2. Yang memenuhi 2-nya adalah X kurang atau sama dengan negatif 2. Yang ini X lebih sama dengan 2,
ini X lebih besar dengan negatif 2, yang memenuhi dua-duanya adalah X lebih besar dengan 2. Jadi ketemu X kurang sama dengan negatif 2 atau X lebih besar dengan 2. Oke? Nah, ketemu ini kan. Sebaliknya jika X kurang sama dengan negatif 1 atau X lebih besar dengan 2, maka X plus 2 pasti kurang atau sama dengan 0. Ya. Jadi kalau jika X ini, jika X kurang sama dengan negatif 2, maka ini kalau ditambah 2, ini tambah 2, maka X plus 2 kurang sama dengan 0. Yang ini kalau dikurangi 2, ini dikurangi 2, jadi X min 2 lebih sama dengan 0. Kemudian X plus 2 dikalikan X min 2, pasti kurang atau sama dengan 0 ya. Kita lihat sekarang ya. Nah, jika X lebih besar, jika X plus 2 kurang atau sama dengan 0, maka X min 2 pasti kurang sama dengan 0. Jadi kalau X plus 2 kurang atau sama dengan 0, maka X min 2 kurang atau sama dengan 0. Atau jika X min 2 lebih sama dengan 2 ini, maka X plus 2 lebih sama dengan 0. Oleh karena itu X kuadrat 4 sama dengan X min 2 kali X plus 2. Ini positif lebih sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X kuadrat lebih sama dengan 4. Ya. Nah, ini apa ini kode ini? Ini enggak ada seharusnya ya. Ini enggak ada seharusnya. Jadi benar bahwa kalau ini benar, ini terjadi. Kalau ini terjadi, maka ini yang benar ya. Nah, ini lebih lanjut, metode pembuktian ini kan dipelajari di bab-bab terakhir nanti ya. Oke, tentukan nilai kebenaran nilai X dan Y. Tentukan nilai kebenaran pernyataan X dan Y bilangan genap jika dan jika X, Y bilangan genap. Perhatikan bahwa X merupakan bilangan genap jika ada bilangan bulat N sehingga X sama dengan 2N. Tapi pernyataan ini salah. Kenapa? Sebab kalau X, Y-nya itu X-nya diambil 3, Y-nya diambil 2, maka 3 kali 2 itu bilangan genap. Tetapi X sama dengan 3, bukan bilangan genap. Akibatnya apa? X dan Y bilangan genap bukan syarat perlu untuk X, Y bilangan genap. Jadi jika X, Y bilangan genap, maka X dan Y bilangan genap itu merupakan pernyataan yang salah. Jadi ke kirinya ini yang salah ya. Nah, yuk kita teruskan. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Ada 4. Anda coba kerjakan ya, ini ya. Oke. Untuk bagian pertama, logika ini, kita cukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.